Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang Bapak Ibu semua di ruang ini. Terima kasih atas partisipasinya. Pada pagi hari ini saya akan melaksanakan aksi nyata budaya positif, yaitu sebagai memenuhi tugas di LNS pada CDP Angkatan 9. Agenda pertama yaitu pembukaan, nanti yang akan diwakili oleh Bapak Hendrik Siswanto. Yang kedua pemahaman inti, nanti oleh saya, dan refleksi, dan terakhir penutup. Sebelum menginjak pada pemahaman inti, untuk pembukaan, monggo Bapak Hendrik Siswanto, waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala SD Negeri 2 Jambu, Bapak Ibu Guru SD Negeri 2 Jambu yang kami hormati. Pertama, marilah kita senantiasa mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan limpahan rahmat serta hidayahnya kita semuanya diberikan kesempatan, diberikan kesehatan, sehingga dapat menghadiri apa yang menjadi undangan pemaparan materi atau diseminasi oleh Bu Rani selaku calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Jepara. Mohon maaf saya yang diutus oleh Ibu Kepala Sekolah untuk mewakili kegiatan hari ini. Yang pertama, saya sampaikan apresiasi yang luar biasa kepada Bu Rani karena sudah mengerjakan tugasnya dengan baik, sehingga pada kesempatan pagi hari ini dapat melaksanakan diseminasi sesuai apa yang menjadi tuntutan di LNS-nya. Kami dari pihak sekolah cukup mengapresiasi dengan adanya calon guru penggerak ini, lebih-lebih nanti membawa dampak yang positif kepada sekolah kita, dan utamanya dalam pembelajaran nanti kita dapat menerapkan di semua kelas, sehingga perubahan pendidikan menuju kemerdekaan belajar, kemerdekaan siswa ini dapat terlaksana dalam kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, mari kegiatan pagi hari ini kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan apa yang disampaikan nanti dapat membawa manfaat bagi kita semuanya. Monggo kita mulai dengan berdoa. Kami antarkan dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Untuk berikutnya, untuk Bu Rani, selamat bertugas, selamat mendiseminasikan apa yang menjadi tugas-tugas dari CGP-nya, utamanya budaya positif di kelas. Saya kira itu, monggo nanti Bapak Ibu guru bisa memberikan respon terkait apa yang disampaikan, sehingga kegiatan ini bisa membawa manfaat mulai dari pemateri hingga kita nanti sebagai yang didiseminasikan. Saya kira itu untuk pembukaan kali ini. Untuk selanjutnya kami serahkan langsung kepada pemateri, yaitu Bu Rani. Saya kira itu. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hendrik untuk sampaian pembukaannya. Dan selanjutnya akan saya lanjutkan pada permainan dulu agar terasa tidak
jenuh atau tidak ngantuk. Permainan tebak kata yang pertama. Coba, uang apa yang ditakuti anak sekolah? Coba, siapa yang bisa menjawab? Uang apa, Bu? Oh, belum. Uang sekolah, Bu. Oh iya, kita lihat dulu jawabannya. Oh, uangan umum semester. Ternyata ya, betul. Hanya untuk refleksi saja, Bu, agar tidak tegang. Yang kedua, barang-barang apa yang bentuknya tidak pernah jelas? Barangkali? Oh iya, kita lihat dulu jawabannya. Oh, pintar sekali, Bu. Barangkali atau mungkin. Selanjutnya, pekerjaan apa yang sulit dilakukan orang? Pak Henry, Bu Rita sudah bisa menjawab satu soal, berarti agak encer, Bu. Pekerjaan apa, Bu? Apa ya? Pekerjaan umum. Coba kita lihat jawabannya. Oh, ternyata telentang. Pekerjaan telentang. Oh iya, telentang. Kita tinggalkan tadi permainan katanya. Kita lanjutkan kepada materi saya hari ini, yaitu budaya positif yang sedang kita pelajari dan kita lakukan bersama-sama. Sebelum kepada kegiatan, yaitu ada pertanyaan pemantik. Apa yang dimaksud dengan budaya positif? Adakah yang sudah pernah mendengar atau sudah melakukannya? Apakah budaya positif itu kira-kira? Belum pernah? Budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah melalui pembiasaan. Selama ini kita sudah melakukan pembiasaan ya, Bu. Yang pertama, mulai dari awal masuk, pembiasaan menyapa dengan 5S, senyum, sapa, salam setiap hari. Lalu ada pembiasaan membaca Asmaul Husna sebelum pembelajaran. Lalu dilanjutkan dengan pembiasaan literasi di kelas masing-masing. Mulai dari membaca, ada yang menulis, ada yang menyanyikan lagu, dan berbagai macam bentuknya. Yang kedua yaitu guru merasa berkewajiban mengontrol perilaku siswa agar memiliki perilaku yang guru harapkan. Benarkah anggapan tersebut? Guru berkewajiban mengontrol perilaku siswa agar memiliki perilaku yang guru harapkan? Benar. Jawabannya kurang tepat. Memaksa terkadang bisa berhasil untuk jangka pendek. Mungkin anak akan melakukan karena rasa takut. Namun ada jangka panjang yang perlu disadari, yaitu perilaku tidak akan menjadi kebiasaan jangka panjang jika dilakukan dengan paksaan dari luar, bukan dari kesadaran internal atau dari diri sendiri. Akan hilang ketertarikan, bahkan muncul antipati terhadap apa yang dipaksakan. Nah, kalau kita lihat ke belakang, ternyata saya dulu juga sering memaksakan kehendak kepada anak. Contohnya, kamu harus ikut ini ya, harus ya, mau ya. Jika tidak, nanti tidak akan saya beri nilai. Nah, itu ternyata karena anak merasa takut tidak diberi nilai, akhirnya dia merasa terbebani atau berkewajiban untuk mengikuti yang tidak kita sadari.
Ternyata jangka panjangnya itu yang membuat anak tidak memiliki kesadaran secara internal atau kesadaran dari sendiri. Topik diseminasi budaya positif di sini ada 6. Yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi atau hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga ada keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima ada 5 posisi kontrol. Yang keenam ada segitiga restitusi. Yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Yang pertama yaitu ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Yang ketiga ada ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini yang biasa kita lakukan sehari-hari. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Kita tidak bisa membuat murid berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Itu ilusi kita, guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid justru menuju pada identitas gagal, karena mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Yang ketiga, ada ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita. Atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Contohnya jika kita memberikan tugas, dia tidak mau membaca atau tidak memikirkannya, tapi dia memilih jalan pintas yaitu bertanya kepada guru. Bagaimana begini, bagaimana begitu, begini boleh, begitu boleh, seperti itu. Contoh yang menunjukkan sikap murid tergantung pada pendapat sang guru. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Saya juga mengalaminya dulu. Jika kita memaksakan kehendak kepada teman kita, pada suatu waktu dia akan merasa membentuk sebuah permusuhan karena tadi dia merasa dipaksa dan dipaksa. Perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Oleh stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tetapi untuk teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Stimulus respon perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan.
Untuk teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Sedangkan teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Tetapi untuk teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Stimulus respon, pemaksaan ada pada saat rujukan itu gagal. Teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Stimulus respon, model berpikir menang atau kalah. Pada teori kontrol, model berpikirnya menang dan menang. Berbeda ya kalau kita mengamati stimulus respon dan teori kontrolnya. Menurut Bapak Ibu, apa makna kata disiplin? Menurut pengetahuan Bapak Ibu, disiplin itu apa sih? Apa Bu? Ya apa Pak? Disiplin adalah suatu kegiatan atau suatu tindakan yang sesuai dengan aturan atau norma yang ada yang disepakati oleh lembaga atau sekelompok masyarakat. Ya, terima kasih untuk Pak Hendrik, jawabannya panjang dan saya tidak ingat. Ingatnya sedikit-sedikit. Jadi disiplin itu yang diungkapkan oleh Pak Hendrik tadi. Coba kita lihat. Berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Disiplin adalah ketaatan dan kepatuhan terhadap nilai-nilai yang dipercaya dan menjadi tanggung jawabnya. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah hubungan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, di mana memiliki muatan karakter yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua mandiri, yang ketiga bernalar kritis, yang keempat berkebinekaan global, yang kelima bergotong royong, dan yang terakhir kreatif. Yang kedua, kita mulai masuk kepada teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Untuk pertanyaan pemantik, kita jawab setuju atau tidak setuju secara klasikal atau bersama-sama.
Hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Tidak. Oke. Kita hargai semua jawaban benar. Tidak ada yang salah. Boleh menjawab sesuka hatinya Bapak Ibu, atau menurut pemikiran dan hati masing-masing. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Memberikan hukuman dengan hal positif, misalnya kowe keri, kono nyapu halaman atau membaca dulu, itu meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Tidak. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Tidak. Ada yang tidak, ada yang setuju, nggak apa-apa ya. Boleh. Nah, ternyata kita lihat dari motivasi eksternal. Teori motivasi perilaku manusia itu ada motivasi eksternal. Yang pertama, contoh untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Untuk motivasi eksternal selanjutnya itu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Motivasi internal atau tujuan disiplin positif yaitu untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Itu teori motivasinya. Nah, menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, yaitu merdeka, menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang dihukum oleh penghargaan. Kita melihat setiap saat, setiap waktu orang yang berhasil atau siswa yang berprestasi akan menerima penghargaan dalam bentuk apapun. Ada yang berupa medali, ada sertifikat, ada uang logam, bahkan ada emas. Nah, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dan pemberian penghargaan itu dikemukakan oleh Alfikon pada tahun 1993 bahwa ternyata penghargaan itu menghukum, bahwa penghargaan itu mengurangi ketepatan, bahwa penghargaan itu tidak efektif, dan bahwa penghargaan itu merusak hubungan. Dasarnya teori tadi. Bentuk program kebajikan atau apresiasi. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Yang pertama, beri dukungan secara khusus. Yang kedua, beri pengakuan secara pribadi. Yang ketiga, beri pengakuan kepada semua murid atau bergantian. Yang keempat, beri pengakuan secara konsisten. Dan yang kelima, fokus pada proses.
Nah, ini tugas perbedaan hukuman dan konsekuensi. Mari kita amati apakah tindakan guru yang seperti ini itu disebut hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Contoh, itu adalah bentuk hukuman atau konsekuensi. Menurut Bapak Ibu, bentuknya konsekuensi. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu bentuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nah, mari kita amati bersama. Ternyata tadi mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi adalah contoh bentuk dari hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah juga bentuk dari hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah juga bentuk dari hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret itu adalah konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol tadi yaitu konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah itu adalah hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK itu konsekuensi. Ternyata boleh lari Bu kalau PJOK karena itu bentuk dari olahraga. Tapi kalau lari 2 kali karena terlambat hadir di sekolah itu hukuman. Beda.